Ada nggak yang punya di kepalanya ketika mendengar kata ethics gitu, etika itu apa sih sebenarnya gitu? Ada yang punya komentar? Anggapan baik dan benar, Pak. Anggapan baik dan benar. Oke, anggapan baik dan benar. Anissa ya, anggapan baik dan benar. Oke, baik dan benar atau baik dan benar dan salah? Benar dan salah, Pak, maksudnya. Salah, iya. Iya. Atau right atau pulpennya habis ya. Right atau wrong gitu ya. Atau good atau evil ya. Good atau evil gitu. Apalagi apa yang ada di kepala kita kalau kita mendengar tentang etis? Oh, nggak etis tuh dia kayak gitu. Berarti bicara tentang dia benar atau nggak benar gitu ya. Dia salah atau dia benar. Dia good atau dia evil. Apalagi? Izin menjawab, Pak. Yo. Suatu prinsip perilaku yang mengatur individu mungkin, Pak. Prinsip perilaku yang mengatur individu. Oke. Prinsip atau pedoman kali ya. Pedoman perilaku ya. Iya, Pak. Yang menjadi acuan kita untuk bertindak ya. Mungkin gitu ya. Menjadi acuan untuk siapa ini? Tuh, nggak kelihatan. Jilham, Pak. Siapa? Jilham, Pak. Jilham. Oke. Prinsip atau pedoman bagi manusia untuk berperilaku atau bertindak. Oke. Apalagi? Sesuatu yang seharusnya terjadi, Pak. Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang seharusnya terjadi? Oke. Apa yang seharusnya terjadi? Wah, tulisan saya jelek banget. Apa yang seharusnya terjadi? Oke. Nah, kalau bicara etik itu tidak lepas dari yang tadi disebut siapa tadi siapa? Jilham, oke, yang tadi disebut Jilham. Prinsip atau pedoman ya. Jadi yang namanya etika itu sebenarnya adalah moral standar ya. Standar kita mengatakan suatu hal itu benar atau salah atau good or evil tadi. Standar yang menjadi acuan kita untuk mengatakan sesuatu itu benar salah atau good or evil. Oke. Standarnya itu sering disebut dengan moral standar. Oke. Misalnya begini, kalau ada orang mencuri ya, kita melihat orang mencuri, maka kita akan secara umum kita akan mengatakan apa? Benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Kenapa mengatakan salah? Apa yang menjadi acuan kita ketika kita mengatakan mencuri itu salah? Karena mengambil barang yang bukan haknya, Pak. Karena mengambil barang yang bukan haknya, apalagi, atau mencontek, karena ada yang dirugikan. Kalau kita melihat teman kita mencontek, kita mengatakan, wah itu nggak benar tuh, nggak tepat. Setiap dari manusia itu punya moral standar. Oke. Moral standar itulah yang menjadi acuan kita ketika kita mengatakan ini tepat atau nggak tepat, benar atau salah. Misal, ketika tadi ada kita melihat orang mencuri, mengambil milik orang lain, maka kita merefleksikan dengan moral standar yang kita punya. Nah, pertanyaannya, moral standar itu yang kita punya itu sumbernya dari mana? Izin jawab, Pak. Yuk. Dari agama, lingkungan, Betul. Dari mana lagi? lingkungan dan keluarga mungkin, Pak. Lingkungan, dari keluarga, dari society, gitu ya. Dari sekolah dan seterusnya. Agama kita mengatakan atau mengajarkan bahwa mengambil milik orang lain itu tidak tepat. Oke?
suku tempat saya berada, suku asal saya misalnya mengatakan kalau hal seperti itu nggak tepat. Keluarga saya mengajarkan bahwa mencontek, cheating itu nggak tepat. Sehingga ketika kita melihat kejadian itu, kita akan merefleksikan dengan moral standar yang kita miliki, gitu ya. Dan kemudian kita akan mengatakan, oh itu salah, oh itu benar. Nah, ethics itu adalah ini. Kalau di sini ditulis study of morality. Jadi ethics itu sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan moral standar yang kita miliki untuk memberi penilaian apakah sesuatu atau kurang benar atau salah. Oke. Satu. Pertanyaan berikutnya, apakah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini harus kita nilai dari sudut pandang etika? Oke. Misal, contohnya nih, tadi sudah saya munculkan ya. Nih. Kalau ada ini lagi kuliah, terus makan permen karet. Oke. Kemudian apakah kita perlu menilai Anissa ini etis apa enggak etis gitu? Karena dia makan permen karet sambil kuliah. Gitu. Kalau misalnya ada teman kita datang ke kampus kuliah pakai kaos kaki yang kanan warnanya merah, kiri warnanya hijau. Apakah kita perlu mengevaluasi apa yang dia lakukan itu dari sudut pandang keetikan? Gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah hal-hal di mana kita tidak perlu mengacu pada moral standar kita. Oke? Sementara kalau hal-hal yang di sebelah kanan, ini adalah situasi-situasi di mana kalau ini terjadi, maka kita perlu mengacu ke moral standar kita. Misalnya tadi, tindakannya si Quaker Oat itu kan membahayakan konsumen ya. Konsumen bisa apa tadi? Glifosphat, bisa keracunan glifosphat, bisa kanker, bisa ini. Harming other people. Kalau kita melihat kejadian seperti itu, perlukah kita meniliknya dari sudut pandang etika? Perlukah kita mengacu ke moral standar kita? Jawabannya tentu saja perlu. Kalau ada orang mengambil milik orang lain, apakah kita perlu mengacu ke moral standar kita? Tentu saja kemungkinan besar perlu. Gitu ya. Nah, terus apa yang membuat kita perlu mengacu ke moral standar kita, membahas dari sisi etik atau tidak perlu membahas dari sisi etik? Maka di buku kita sebenarnya sudah ada sekitar 5 ya, tapi mungkin ini 4 ya, ada 2 yang sebenarnya mirip dari satu. Benar nggak? Ada 5 karakteristik dari moral standard. Ada 5 hal yang membuat kita kalau memenuhi kriteria ini, suatu hal memenuhi kriteria ini, maka disitulah kita perlu meninjaunya dari sudut pandang etik. Oke? Satu apa? Kalau hal tersebut melibatkan serious matters. Serious matters ini bisa sesuatu yang negatif, bisa sesuatu yang positif. Kalau benefitnya gede banget, itu juga harus kita lihat dari sisi etika. Oke? Misalnya nih yang lagi rame nih, afiliator. Ya, afiliator, waduh, banyak banget ya duitnya ya. Konon katanya sekarang at least 100-an miliar itu. Waduh, nggak kebayang saya punya 100 miliar. Pantesan ya tiap hari beli apa itu, beli Ferrari, beli ini ya. Bagi dia itu huge benefit. Ini maka kita harus lihat dari etis. Bagi konsumennya atau yang tergiur itu dia punya injury ya. Harm atau injury. Dan harmnya bukan cuma 100.000, 200.000, tapi harmnya juga ada yang miliaran ya, ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar. Nah, kalau involve serious matters, ada kemungkinan orang mati, kemungkinan orang sakit, kemungkinan orang injury, ya. Maka seperti tadi ya, kasusnya siapa tadi? Quaker Oats, ya. Kalau orang makan itu nggak tahu ternyata
later in the far future dia kena cancer, itu significant injury, maka kita perlu lihat dari situ. Yang kedua, should be preferred to other values including self-interest. Harusnya hal-hal yang terjadi itu mestinya ditempatkan lebih tinggi ketimbang self-interest kita. Kalau ada situasi semacam itu, disitulah justru kita harus melihat dari sisi etika. Yang nomor 2 ini nanti mirip dengan yang nomor 4, based on impartial consideration. Jadi begini ya, kalau kita tanya koruptor, misalnya, siapalah yang sudah dipenjara itu, pastikan dia tidak mabuk, maksudnya tidak lagi minum alkohol, nggak lagi minum obat, apa. Kemudian kita tanya, Pak, ini saya tanya beneran, dijawab dari hati nurani yang paling dalam, sebenarnya tahu nggak sih, melakukan itu hal yang tidak tepat. Pasti kalau orangnya nggak mabuk, waras, pasti dia akan mengatakan, ya tahu. Benar nggak? Kalau korupsi itu bukan hal yang tepat. Benar ya? Ini semua di kelas ini juga saya yakin begitu. Gitu ya. Kita lagi kondisi sadar dan seterusnya, nggak usah dijawab di mulut, tapi kalau kita tanya kira-kira mengambil milik orang lain itu benar apa salah, ya semua akan mengatakan dalam hati ya itu salah, bukan hak kita, nggak boleh kita ambil, kan gitu ya. Nah, suatu saat kita akan berhadapan dengan moral dilema atau ethical dilema. Ada hal yang akan kita lakukan, kita tahu bahwa itu tidak tepat, tapi kita punya self-interest. Oke? Saya tahu nyontek itu nggak benar, tapi saya butuh banget nih, kalau etika bisnis nggak bagus nilainya, ini udah semester terakhir, saya harus ngulang, nggak bisa. Saya harus pokoknya, apalagi tadi kan nilai MIT-nya 10, 15, waduh ini pokoknya saya harus dapat nilai bagus. Ada self-interest untuk dapat nilai bagus, pada saat yang sama kita sebenarnya tahu bahwa tidak mencontek should be preferred than my self-interest, benar nggak? Mengambil milik orang lain harusnya should be preferred daripada self-interest, daripada my self-interest. Apa self-interestnya? Memperkaya diri sendiri, gitu kan? Tidak korupsi harusnya ditempatkan lebih tinggi dari keinginan saya untuk punya Ferrari misalnya tadi ya. Tadi ya misalnya membohongi orang bahwa ini trading, investasi dan seterusnya untuk self-interest. Ini harusnya kita tahu. Nah, kalau situasi itu terjadi, moral dilema, aduh saya nyontek enggak ya, tapi saya ini sebenarnya tahu ini enggak boleh, tapi saya punya self-interest. Nah, justru disitulah kita harus melihat ke moral standard kita dalam membuat keputusan. Ya, nanti sama dengan yang nomor 4, mirip dengan yang nomor 4. Intinya, ada hal-hal di muka bumi ini yang dari sudut pandang manapun itu imparsial ya. Semua orang bakal punya katakanlah unanimous decision. Ya, kecuali tadi yang orang gila, orang mabok, orang ini, itu mungkin, atau orang apalah, saya nggak tahu ya. Sampai ada punya pendapat, oh ngambil punya orang lain itu nggak apa-apa. Nggak kebayang saya, ada orang yang seperti itu. Artinya apa? Hampir semua orang di muka bumi ini ya secara sadar akan mengatakan bahwa imparsial ya, tidak akan terpisah-pisah, tidak akan terpecah belah. Hampir semua orang ya akan mengatakan itu bukan hal yang tepat, gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, ketika itu terjadi, disitulah kita harus mengacu ke moral standard. Yang ketiga, moral standard itu tidak di establish by authority figures. Moral standard itu universal, kemanusiaan. Ya. Sementara hal-hal yang sifatnya non-moral standar, hukum, custom, kebiasaan, itu tidak universal. Hukum itu artinya apa? Ada yang di sini dilarang, di sana nggak dilarang. Custom itu ada yang, ya tadi ya misalnya makan, kalau di Jepang katanya makan harus bersuara gitu ya. Kalau di sini ya makan sopan-sopannya nggak bersuara gitu ya.
Nah, itu tidak universal. Nah, moral standard itu cenderung universal. Hal-hal yang diakui dan direcognize ini sebagai sesuatu yang universal yang biasanya diturunkan dari nature, human nature ya. Terakhir adalah kalau hal-hal yang kita temui atau yang akan kita putuskan itu berhubungan dengan special emotion atau specific vocabulary seperti saya merasa bersalah, saya malu, saya merasa immoral, saya merasa salah, saya merasa kotor, misalnya. Itu saat itulah justru kita harus menggunakan yang namanya moral standard. Oke? Kira-kira itu kriterianya. Saya lanjutkan dulu sedikit, sehingga apa itu ethics? Lagi-lagi ini pengulangan tadi. Jadi ethics adalah disiplin ilmu yang intinya mengeksersis bagaimana orang manusia menggunakan moral standardnya untuk membuat keputusan yang akan berimplikasi pada dirinya dan juga pada orang lain. Membuat keputusan